Dari dulu pemahaman haji pergi ke Mekah gitu, itu fix gitu. Padahal pemahaman dinamis nggak kira-kira? Dinamis dong. Sehingga nanti kita ngerti bahwa oh ternyata kalau orang hanya berangkat pergi ke Mekah, itu pemahaman haji dalam wilayah apa? Syariat. Itu tata caranya aja sih. Tapi pertanyaannya, kalau Allah dekat ngapain ke Mekah? Orang masa Allah nongkrong di depan Ka'bah, Bu? Benar nggak? Berarti oh ada kedinamisan, ternyata haji bukan hanya urusan tempat ya, dinamis masuk ke level yang namanya hakikat gitu. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah dinamis dalam level hakikat syariatnya dihilangin? Kan enggak juga. Tetapi sudah tidak di pemahaman ini, sudah move on di pemahaman yang ini. Nah yang lucu, ketika ada orang dinamis dengan pola pikirnya, nggak cocok lagi dengan mayoritas, dianggap, oh sesat gitu loh Bu. Oh nggak bener nih. Kenapa? Jangan mentang-mentang kita nggak ngerti, terus kita menyesatkan gitu. Betul nggak Bu? Jangan mentang-mentang kita nggak ngerti, terus mengkafirkan, menyalahkan. Tar dulu, jangan-jangan dia lebih dinamis dari kita, dia udah masuk ke level flexibility, kitanya masih pengen di tempat yang fix terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah pagi hari ini kita belajar bareng lagi. Kita terima kasih kepada Sahibul Bait yang menyediakan tempat. Kita tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait. Hatur nuhun Pak, terima kasih tempatnya sudah dipakai untuk kita belajar, dan alhamdulillah pagi hari ini kita pertemuan keberapa ya Ibu Bapak ya? Udah lama banget ya. Ya. Oh di sini 5 ya? Ya di sini 5. Pokoknya udah lama lah ya. Udah nggak kehitung pertemuannya ya. Tapi anyway Ibu Bapak, setelah pertemuan lama ini ada something different nggak? Ada yang sesuatu yang something good nggak Bu Pak? Ada? Ini jujur, ini beneran? Oh ya oke. Nah maksudnya before after kalau nggak berubah ya berarti nggak ada apa-apanya ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan before after ada something lah gitu kan, kita juga perlu untuk evaluasi. Oke, sebelum kita mulai kita hening dulu sejenak, kita santai, relax dulu, senantiasa hadir utuh di sini saat ini. Kita sama-sama contemplate ya. Pembelajaran yang asik itu lebih fokus karena pikiran ke depan ke belakang itu sebuah kebiasaan. Jadi pertama kita izinkan, kita mengizinkan bukan mengharuskan. Mari kita mengizinkan diri kita hadir utuh di sini saat ini, seraya kita berdoa untuk ibu bapak kita. Udah pasti kita bisa hadir hidup karena dilahirkan ibu. Kita hadir ke sini sababiah orang tua. Jadi alangkah baiknya kita doa dulu untuk ibu bapak kita. Ibu bapak kita sebagai manusia biasa pasti punya salah. Mari kita maafkan. Tapi kita lestarikan juga kebaikan-kebaikannya. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah pun kita sama-sama doakan. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan. Khususon kita munajat pagi hari ini sama-sama dilancarkan, dimudahkan untuk mendapatkan pencerahan, petunjuk, dan hikmah. Al-Fatihah. Auzubillah.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Bapak, senantiasa kita bisa lebih khusyuk hadir utuh di sini saat ini. Oke, hari ini mungkin kita akan lebih banyak evaluasi Ibu Bapak. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama yang kemarin? Atau ada sesuatu yang ingin dielaborasi Pak? Ini. Nanti susah jawabnya. Aku ada satu lagi. Assalamualaikum, Kang Abu juga sahabat-sahabat atau family Palm Bliss Circle. Ini Kang Abu, saya untuk lebih meyakinkan betul atau salah. Beberapa minggu ini atau enggak ya, saya tuh mencari apa sih perbedaan pikiran dan kesadaran. Padahal itu kan mudah ya Kang Abu ya, buat Kang Abu, buat semuanya. Tapi saya itu membedakan pikiran dan kesadaran itu rancu gitu loh. Apakah yang saya ini kan adalah pikiran, apakah ini kesadaran? Karena setelah beberapa hari, oh pikiran itu lebih banyak dengan ego, ya kan? Oh iya kan, nggak tahu lah betul atau salah. Terus, nah itu saya bingung apakah ini kesadaran atau pikiran kalau melihat sesuatu yang terjadi di depan kita. Pada akhirnya setelah 1 hari 2 hari, sebetulnya apa yang di depan kita itu adalah untuk kita mendelete hal-hal yang negatif di dalam diri saya. Tadinya saya denial, saya nggak punya kok sifat-sifat yang seperti itu. Masa sih saya punya sifat-sifat seperti itu gitu. Tapi setelah beberapa, karena saya mencari, maksudnya minta sama Tuhan untuk saya menjalani kesadaran pikiran itu lebih enak. Akhirnya saya, oh iya ya, saya punya pikiran, saya punya sifat-sifat yang negatif itu. Saya menilai orang, harusnya ke dalam. Padahal itu udah ilmu, udah puluhan tahun kan kali Kang Abu yang mengajarkan bahwa kita ke dalam diri. Jadi saya nggak harus menilai orang gitu kan, menilai sesuatu apapun yang terjadi. Akhirnya tadi pagi saya, terus beberapa kali saya tanya lah dengan murid-muridnya Kang Abu. Saya tuh masih lagi nggak tahu pikiran dan kesadaran itu masih belum yang gimana gitu kan, masih bingung. Terus akhirnya gitu ya, jadi kita harus di tengah-tengah netral dalam arti dua lintas gitu kan yang kita belajar. Terus tadi pagi kita berbicara bertiga ya, terus juga akhirnya juga saya belajar tentang nafas. Kan tadinya kan ya nafas lewat gitu aja, tapi setelah saya praktekkan ya nggak tahu ya betul atau salah. Oh iya, dengan kita menyadari nafas itu untuk kesehatan, untuk membersihkan hati, itu lebih terasa. Terus tadi saya berbagi dengan ibu-ibu ini sama yang dia omongan. Iya ibu, coba Maya deh. Aku nggak bisa. Iya, jadi bagaimana kita cara merasakan nafas itu pada saat kita hirup dan kita keluarkan. Kan selama ini nafas itu sepertinya lewat begitu aja ya Kang Abu. Betul. Jadi tanpa kita sadari. Nah di sini belajar juga untuk merasakan bagaimana nafas itu masuk dan bagaimana nafas itu keluar. Itu aja sih Kang Abu. Oke, jadi dampaknya apa tuh Bu ketika Ibu merasakan itu? Iya, lebih tenang, lebih lega, lebih ya banyak hal-hal yang baik yang didapat dari itu. Pun lingkungan rasanya jadi lebih baik kita merasanya. Begitu saja. Oke, makasih. Kita tepuk tangan dong, pertanyaannya keren banget. Ada lagi? Ini kita ngomongin mind and awareness apa seru nih. Tapi mungkin ada satu variabel lagi. Mangga, Pak. Sure. Nggak, ini sederhana aja. Ya, Kang Abu. Yang sederhana emang yang suka susah sih sebenarnya. Jadi waktu itu Kang Abu bilang, itu kepikiran itu saya tuh. Jadi kita naik haji itu intinya apa? Ketemu Allah. Allah ada di mana? Nah, itu yang itu ya. Ini korelasinya itu. Bisa-bisa nggak perlu naik haji. Nah, ini kan bisa
diksi bener ini ya. Jangan Pak, travel Bisa. umroh nanti nggak laku Pak. Jangan aneh-aneh lah. Coba ini dibahas singkat jelas gitu. Oke, syukron Pak. Oke. Oke ya, Ibu Bapak, ini topik kita seru lah. Anyway, di tengah-tengah ada diskusi, kita langsung aja nggak apa-apa ya, supaya nggak nunggu lama. Dan Ibu Bapak nggak usah pura-pura ngerti dulu juga nggak apa-apa ya. Ya nanya-nanya aja gitu ya. Karena kan supaya tahu evaluasinya. Baik, tapi saya mau membuka sama satu hal Ibu Bapak. Nanti mungkin akan relate sama ini semua. Jadi ini mungkin resume dari pembelajaran kita. Jadi kemarin saya dapat satu konteks yang sangat menarik, Bu, Pak. Konteks yang sangat menarik itu tuh begini. Penyesalan itu selalu ada di akhir, betul nggak, Bu, Pak? Ya. Nah, kalau di awal pendaftaran, iya benar. Ini jokes bapak-bapak banget lah ya. Oke. Yang menarik adalah kalau kesadaran yang bermain, kita akan langsung memikirkan konteks penyesalan di belakangnya gitu. Artinya kalau kesadaran bermain, saat aku melakukan, saat kita memutuskan, kita siap dengan konsekuensinya. Itu kesadaran tuh. Cuman kalau kita ngomongin, nanti kita akan bahas lebih detail. Kalau kita ngomongin pikiran, kadang-kadang kita mengambil keputusan nggak panjang. Jadi pokoknya putuskan, tapi nggak ngelihat dampak panjangnya gitu. Sehingga contoh, ibu bapak sekarang bisa bangun, tapi belum tentu sadar loh. Belum tentu. Orang tubuhnya di sini, pikirannya di dapur gitu misalnya. Tubuhnya di sini, pikirannya di PIM gitu misalnya. Berarti kan tidak hadir utuh 100% di sini. Dan untuk hadir utuh 100% di sini, itu kesulitan manusia modern saat ini, Bu. Sangat sulit banget. Jadi mungkin ibu bapak ngelihat saya kayak yang merhatiin, tapi enggak banget sih sebenarnya gitu. Karena begitu sangat belok ke kanan, sangat belok ke kiri gitu, sangat belok ke atas, belok ke bawah gitu kira-kira. Nah, saya biasanya menyimpulkan itu di akhir. Saya pengen bikin kesimpulan di awal karena pertanyaannya relate gitu. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ada. Saya cuma mau bicara tentang penyesalan terbesar manusia selama hidupnya, Bu. Yang mudah-mudahan at the end kita nggak ngalamin penyesalan ini gitu. Ya, karena saya rasa kan semua tujuan apapun konteks ini kan happiness lah gitu ya. Oke, saya mau mengambil dari beberapa konteks dan sebelum nanti kita masuk ke pembahasannya. Jadi gini, Bu, Pak. Silakan, Pak. Monggo. Di sini, Pak. Ah, ya. Jadi saya pinjam kutip dari buku, Bu, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bahan untuk kita kontemplasi bareng gitu. Buku The Top 5 Regrets in Dying ditulis oleh Bronnie Ware. Dia seorang perawat paliatif yang merawat pasien menjelang akhir hidup mereka. Jadi Bronnie Ware ini dia seorang perawat yang selalu menghantarkan orang ke mati gitu, Bu, Pak. Ya. Ini ibu bapak kita ngomongin mati jangan sedih-sedih gini dong, mukanya biasa aja ya. Kan mati itu sesuatu. Ibu bapak denger mati banyak happy-nya, banyak sedihnya. Nggak, gini. Kita tuh kadang memversuskan satu sama lain, lupa kalau itu tuh bukan versus. Contoh, lawan hidup apa? Mati. Lawan mati adalah, nah, kita tuh selalu ada kata lawan gitu. Lupa bahwa hidup itu bukan lawannya mati, mati itu bukan lawannya hidup, tetapi hidup dan mati ini dua-duanya bermitra. Berarti pasangan dong. Joint venture. Nah, tapi tergantung saham mana yang paling banyak sih. Betul nggak, Bu, Pak? Sehingga kalau kita ngelihat semua berpasangan dan bermitra, mati mitranya hidup, hidup mitranya mati. Hidup dan mati dua-duanya bukan sesuatu yang gimana-gimana banget gitu intinya. Jelas ya? Udah gitu kita terlalu banyak narasi tentang mati yang ditakut-takutin sih gitu. Betul nggak? Sehingga di dalam alam bawah sadar kita dengar kata mati itu berakhir, takut, menyeramkan, nanti gina, itu ina dan seterusnya gitu. Sehingga mati ditolak.
Gitu. Begitu udah mati, jangan belum siap lah, mau siap mau nggak mati aja. Betul nggak Bu Pak? Sip. Apalagi aku belum banyak bekal, kayak cukup aja bekalnya ya. Gitu. Bekal mau apa sih gitu? Kan itu ya poinnya. Oke. Jadi Ibu Bapak ini mudah-mudahan jadi pelajaran bareng buat kita. Dari ribuan pasien yang dia lihat mati, Bu Pak, dia menyimpulkan ada 5 penyesalan terbesar seorang sebelum mati. Jadi rata-rata orang yang mau mati itu rata-rata nyesalnya 5 ini aja. Gitu. Kan kita juga mau mati ya Ibu Bapak ya? Iya pasti lah. Nah, bisa jadi Ibu Bapak duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa. Saya belakangan, Ibu Bapak duluan, bisa nggak? Bisa. Yang penting saya belakangan lah ya. Oke. Kita bahas dari yang paling nomor 5 dulu nih. Jadi ternyata penyesalan terbesar seseorang ketika mau mati nomor 5 adalah saya berharap saya mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Itu nomor 5 Bu. Duh, kalau aja saya tuh memilih untuk lebih bahagia dari sebelumnya. Ini pas mau mati, misalnya ini udah mau koma gitu ya, udah mau mati lah gitu ya, udah diajak ngobrol, Pak, Bu, Ibu Bapak kalau ada penyesalan apa sih, ini udah mau mati, apa sih penyesalannya? Kayaknya saya mending milih lebih bahagia deh. Pertanyaan saya, berarti bahagia faktor luar atau faktor dalam Bu? Dalam. Betul nggak? Sehingga penyesalan ini ternyata ketidakmengertian tentang mekanisme hidup dalam konteks yang namanya bahagia gitu. Nah, saya kasih contoh dulu Bu, Pak. Ya, supaya kita akan bicara dalam beberapa perspektif yang nanti akan insya Allah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya kasih contoh begini. Pernah dengar kata kun fayakun nggak Bu, Pak? Pernah dengar? Apa sih? Hah? Sekarang saya mau nanya. Kun fayakun ini kejadiannya sudah berlalu sekarang atau masa depan? Masa depan. Hah? Gini. Ibu Bapak kalau dengar kata kun fayakun ini kira-kira kejadian masa lalu, sekarang atau masa depan? Hah? Kan kun fayakun itu terjadi, maka terjadilah. Ini kaitannya sama penciptaan lah gitu. Oke? Pertanyaan saya, penciptaan itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Yang mana? Sudah terjadi. Sudah. Setuju? Berarti kalau sudah sekarang enggak dong? Nah, ini yang bermasalah Bu, Pak. Kita berpikir segala sesuatu itu adalah sesuatu yang udah terjadi dan mindsetnya itu fix, udah gitu aja. Jadi ngomongin kun fayakun tuh penciptaan Allah nanti waktu dulu, sekarang kayaknya sekarang tuh Allah nggak mencipta gitu Bu. Berarti sekarang saya tanya, kalau ngomongin kun fayakun yang konteksnya terjadi, jangan lupa ya, kun fayakun itu artinya terjadi dan terus terjadi. Bukan bukan. Begitu dari nggak ada jadi ada. Itu namanya bukan kun fayakun, itu namanya abrakadabra yang bisa cuma saya. Beda. Itu pesulap, beda. Tapi fayakun means continuous happening each time and each moment. Sekarang saya tanya, berarti saya Ibu Bapak ini penciptaan yang fix atau terus terjadi? Berarti sistem hukum semesta itu tidak pernah ada yang fix, konteksnya adalah dinamis. Oke kan nih? Kok diam gini sih Bapak? Berarti kalau dinamis berubah nggak? Ibu Bapak udah berapa kali ke rumah ini nggak pernah sama.
Meskipun meja tetap di sini, lemari tetap di sini, tapi nggak ada yang sama 100% tuh nggak ada. Minimal kita yang datang ke sini bukan kita yang masa lalu gitu. Betul nggak? Pertanyaan. Berarti kehidupan ini tetap atau dinamis? Berarti segala bentuk hukum semesta ini tetap atau dinamis? Kebahagiaan adalah tidak mau menerima kedinamisan karena pengennya gitu mulu gitu. Oke Bu, Pak. Dan ini biasanya terjadi di institusi pernikahan sih. Begitu aku terima nikahnya kamu milikku, kamu harus gitu selamanya. Gitu Bu, Pak. Nanti sebulan 2 bulan beda langsung komplain. Kayaknya kamu berubah deh. Lah kan dinamis. Betul nggak? Ini oke, ini Ibu Pak. Berarti dalam hidup ada yang fix nggak? Nggak ada. Berarti perubahan keniscayaan nggak? Berarti satu-satunya yang tidak akan pernah punah itu adalah perubahan. Nah yang bahaya, kita melekat kepada yang fix, nggak mau berubah, pengennya gitu terus. Kalau nggak gitu nggak happy. Kalau nggak gitu nggak oke. Berarti orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima perubahan. Karena aku pengennya begitu. Oke Bu, Pak? Oke nggak ini? Sip? Sekarang saya mau nanya, di penyesalan terakhir dia bilang, aku berharap aku bisa jadi orang yang lebih bahagia. Berarti dia berharap pengen lebih dinamis daripada fix hidupnya gitu. Makanya kalau ada 2 pilihan Ibu Bapak, jangan pernah mencari perfect, tapi jadilah fleksibel gitu. Karena perfect itu nggak ada dalam hidup. Yang terbaik itu nggak ada. Kenapa? Begitu saya ngomong waktu, udah masa lampau. Berarti ketika kita, Ibu pernah dengar kata kemelekatan nggak? Maksudnya apa sih? Kemelekatan itu orang yang nggak bisa fleksibel gitu loh, Bu. Pengennya gitu loh. Dipegang loh. Dan nanti kita ngerti hidup itu di tengah-tengah, kapan aku menggenggam, kapan aku melepas. That's it. Dan kita tahu kapan aku pegang dan kapan aku lepas. Kenapa? Karena kejadian itu kapanpun pasti terjadi gitu. Karena sebuah keniscayaan dalam hidup itu adalah dinamis. Oke Bu, Pak? Nih kita ngomongin haji. Dari dulu pemahaman haji pergi ke Mekah gitu. Itu fix gitu. Padahal pemahaman dinamis nggak kira-kira? Dinamis dong. Sehingga nanti kita ngerti bahwa ternyata kalau orang hanya berangkat pergi ke Mekah, itu pemahaman haji dalam wilayah apa? Syariat. Itu tata caranya aja sih. Tapi pertanyaannya, kalau Allah dekat ngapain ke Mekah? Orang masa Allah nongkrong di depan Ka'bah, Bu? Benar nggak? Berarti ada kedinamisan. Ternyata haji bukan hanya urusan tempat ya, dinamis masuk ke level yang namanya hakikat gitu. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah dinamis dalam level hakikat syariatnya dihilangin? Kan enggak juga. Tetapi sudah tidak di pemahaman ini, sudah move on di pemahaman yang ini. Nah yang lucu, ketika ada orang dinamis dengan pola pikirnya, nggak cocok lagi dengan mayoritas, dianggap, sesat gitu loh Bu. Nggak bener nih. Kenapa? Jangan mentang-mentang kita nggak ngerti, terus kita menyesatkan gitu. Betul nggak Bu? Jangan mentang-mentang kita nggak ngerti, terus mengkafirkan, menyalahkan. Tar dulu, jangan-jangan dia lebih dinamis dari kita, dia udah masuk ke level flexibility, kitanya masih pengen di tempat yang fix terus gitu. Betul nggak Bu, Pak? Nah sekarang saya tanya, jadi haji yang bener pergi ke Mekah atau nggak usah pergi? Terserah. Loh, betul nggak?
Sehingga konteks mau pergi tapi hanya urusan wilayah jasad, mau enggak tapi udah nyampe ke esensinya, dua-duanya nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa mengontrol dan nggak ada yang bisa menilai. Oke nggak nih? Oke. Aduh lemas gini nih Ibu. Nah, yang bisa kita lakukan, kita beradaptasi untuk menghormati tiap manusia punya level kedinamisan yang beda-beda gitu. Nih enggak, haji tuh harus ke sana. Oke, nggak salah. Makanya saya sering ulang Bu, maaf nih. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ibadah, ibadah itu urusan jasad atau urusan jiwa? Dua-duanya. Maka jasad ada syariatnya, jiwa menuju kepada hakikat, betul nggak? Iya dong. Pertanyaannya, kalau hakikatnya nggak nyampe tapi cuma konteks jasad, pun jasadnya dilakukan tapi tidak sampai ke hakikat, semuanya tergantung dari level siapa yang melakukan gitu. Jadi ibu bapak sekarang sholat tapi nggak pakai jiwa, namanya senam. Loh, ibu bapak maaf ya, tujuan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, betul nggak? Berarti keji dan munkar ini kaitannya konteksnya adalah jiwa, betul nggak? Berarti kalau sholatnya rajin tapi jiwanya nggak makin tenang, keji dan munkarnya nggak turun, berarti dia baru sepotong gitu. Salah nggak yang begitu? Enggak. Ya levelnya masih di situ aja sih. Sok saya mau nanya ibu bapak maaf ya, ada nggak yang rajin sholat tapi rajin ngegosip, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Yang sholat iya tapi korupsi iya, ada nggak? Ya berarti ya nggak apa-apa, itu state-nya dia. Dia masih dalam konteks senam, belum mengkonekkan kepada level yang namanya jiwa. Ya. Paham ya? Oke? Berarti puasa tanpa jiwa ya dayat-dayat aja sih gitu. Umroh haji tanpa jiwa ya wisata gitu. Betul nggak? Iya. Pun kita mau ngomongin syariatnya keberangkatan travel umroh untung Bu, Pak. Jadi syariat bisa menguntungkan dalam bentuk finansial nggak kira-kira? Iya. Jadi konteksnya sangat luas gitu. Kita mau ngelihat dari sudut pandang yang mana gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, kan umroh haji perlu, kenapa? Pemutar roda ekonomi. Bagus. Loh, betul nggak? Sehingga kalau kita melihat pemaknaan yang lebih global, konteksnya satu aja Bu, Pak. Bukan urusan benar salah baik buruk, tapi aku mau fleksibel mendinamis atau tidak. That's it. Saat kita nggak dinamis Bu, Pak, jangan harap bisa bahagia, nggak mungkin. Kenapa? Karena aku pengen menggenggam yang maunya seperti ini. Sementara ini semua berubah. Udah pokoknya aku mah pengen SMS-an aja. Udah nggak bisa Bu. Zaman pandemi berapa puluh tuh emak-emak yang saya ajarin main Zoom, puyeng ngajarin ya Bu, Pak. Ini gimana mencetnya, ini gimana mencetnya. Mau berubah nggak? Iya, yang nggak mau berubah nggak bisa ikutan dialog positif akhirnya. Tapi karena pengen berubah, maka dia mau fleksibel. Kalau nggak mau berubah, nggak bisa gitu. Paham? Oke? Jadi kalau kita punya mindset dinamis, kita nggak usir sama orang gitu loh Bu, Pak. Kita nggak sibuk sama, ini benar atau salah. Tiap bangun tidur, oh ini kayaknya neraka deh, ini kayaknya kafir deh. Capek banget sih gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, jadi nomor satu, nanti ini kan kita akan nyambung sama kesadaran dan pikiran gitu. Ini nomor satunya. Sadari bahwa fayakunnya Allah itu selalu dinamis gitu. Makanya Imam Ghazali, Bu, Pak, Ghazali loh, dia nggak mau strict di fikih terus gitu, puyeng. Sekarang ngomong, kita nggak boleh ada pembaharuan yang disebut bidah. Bidah itu sesuatu yang tidak ada zaman Nabi Muhammad misalnya. Nah, ibu bapak pakai handphone semua, betul nggak? Handphone zaman Nabi Muhammad ada nggak? Bidah nggak? Bidah. Mobil juga nggak ada.
Kita kembali ke masa khilafah dulu ketika zaman Nabi Muhammad. Ya berarti semua yang sekarang nggak diterima dong. Saya anti kafir misalnya. Lah mana handphone buatan Cina semuanya? Betul nggak? Di masjid perangkat apa yang bukan non Cina ada nggak Bu? Speakernya Cina, mic-nya Cina. Karpet nggak tahu sih karpet dari mana ya? Ya mungkin ya. Oh iya, mungkin produksinya Cina juga gitu. Dari keran semua. Jangan-jangan semua made in China. Betul nggak ini? Nah, jadi intinya saat orang tidak mau dinamis, berarti dia tertutup dari perubahan yang baru dan dia tertutup dari kenyataan. Oke Bu Pak? Sekarang saya tanya, kalau orang tertutup dari kenyataan, kira-kira hidupnya happy atau menderita? Jadi yang membuat menderita apa? Iya. Tapi sukanya tuh nyalahin orang, gara-gara kamu sih aku jadi gini. Gara-gara kamu sih gitu. Oke Bu Pak? Nah yang kedua nih. Semua kehidupan terjadi di luar diri kita atau di dalam diri kita? Dalam diri kita. Hah? Kita yang konkret, yang dalam. Ibu Bapak ngelihat spidol kan nih? Ngelihat? Warnanya apa? Putih. Di atasnya? Tuh ada yang hitam, ada yang biru, beda-beda ya, bener nggak? Tergantung jarak pandang, bener nggak? Berarti ibu bapak menikmati semua yang di luar, segala sesuatu yang di luar terjadinya di luar atau di dalam sebenarnya? Di dalam. Jadi ibu bapak mau menilai ini jelek, ini baik, ini buruk, bukan urusan ini. Ini ada warna merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau terjadi pada warna merah, kuning, hijaunya atau terjadi pada di dalam diri kita? Di dalam Bu. Karena kalau orang buta warna, mau ini merah, mau ini biru, dua-duanya buat dia nggak ada merah, nggak ada biru. Betul nggak? Berarti kehidupan ini yang mewarnai siapa? Nah gitu. Berarti hidup baik atau buruk? Netral. Tergantung aku mewarnai. Benar nggak? Jadi ini baik buruk, hitam putih, bahagia enggak, tergantung kita mau menyimpan apa pada pemaknaan hidup ini gitu. Makanya kata kuncinya segala bentuk apa yang terjadi pada diri kita, surat 42 ayat 30, semua musibah, semua event yang terjadi pada dirimu ditentukan oleh perbuatanmu sendiri. Betul nggak? Tapi benar tadi kata Bu Tuti, kita kadang-kadang, ya kebanyakan manusia sih, kadang-kadang nggak nyadar Bu. Contoh. Sampai sini oke? Kadang-kadang sadar, bukan kadang-kadang nggak nyadar. Kadang-kadang sadar. Berarti nggak sadarnya? Banyak. Ya sama aja lah ya. Oke Bu, Pak. Nih. Jadi lucu ternyata orang pas takut mati, bukan takut mati, nyesel. Ya ampun kenapa dulu aku nggak milih bahagia aja ya? Gitu. Berarti bahagia pilihan nggak? Skill nggak? Ya ibu bapak nggak akan bahagia kalau ibu bapak nggak pernah latihan bahagia, nggak bisa. Jadi ngomong, aku tuh hidup nggak pernah bahagia. Iya tiap hari milih marah mulu, julid mulu, gimana mau bahagia? Jadi bahagia itu given atau creating? Creating. Terus masyarakat itu tuh sering banget nunggu keajaiban sih Bu. Semoga Allah memberikan aku bahagia. Ya nggak bisa lah. Kalau kamunya nggak berubah gitu, kapan ya Allah ngasih aku happy lah? Kan aku sesuai persangkaan hambaku, betul nggak? Akhirnya nyalahin Allah. Allah selalu menguji aku. Allah selalu mengazab aku. Tuhan disalahin Bu, Pak. Betul nggak? Sok saya mau nanya, ibu bapak suka berdoa nggak? Seumur hidup ibu bapak doa, banyak yang dikabulkan, banyak enggak? Oh yang benar. Iya enggak. Jadi kalau ibu bapak doanya nggak dikabulkan, nggak usah khawatir, temennya banyak, udah gitu aja. Yang lain juga gitu.
Betul nggak? Sehingga jangan-jangan kita mispersepsi terhadap hukum ini gitu. Ya, contoh. Oke, ini Ibu Bapak. Ini kita pemanasan belum mulai ya, pemanasan. Kan nanti pertanyaannya ke sini. Oke, contoh, saya kasih contoh. Ulang dulu ya. Ini mau ngerti, mau nggak, mau paham, mau nggak, diingat aja dulu. Semua yang terjadi ada di dalam diriku. Ibu Bapak ngelihat saya nggak sekarang? Ini lihat saya? Matanya ngelihat saya? Coba tunjuk saya ada di mana? Ini barusan aja kita ngomong, semua yang terjadi ada di dalam diriku. Ulang. Ibu Bapak lihat saya? Lihat, saya ada di mana? Nah, gitu. Karena ibu-ibu yang di ujung, yang di tengah, bapak-bapak ngelihat saya yang sama, beda-beda nggak penglihatannya? Men, ini ngelihat putih, ibu bapak putih nggak ada yang 100% sama loh. Betul nggak? Berarti faktor utama dalam konteks apapun yang di luar, bukan yang di luarnya, tetapi terjadi di dalam. Oke nggak ini? Oke? Nah, saya gambarin nih ya. Ini si A, ini si B. Kita itu menganggap kalau ibu bapak ketemu orang, kita ngelihat si A, si B ngelihat kita. Kita nganggapnya gini nih. Ibu bapak kalau ngelihat orang lagi ngerasa ngelihat dia nggak? Iyalah, iya pakailah lagi. Benar nggak? Tapi yang sebenarnya terjadi gini nih. Nah, aku ngelihat diriku. Paham nggak? Sehingga segala sesuatu yang kita nilai keluar itu tergantung dari apa yang aku menilai dia gitu. Berarti waktu ibu bapak ngelihat siapapun, yang ibu bapak lihat orang lain atau diri sendiri? Gitu. Ngelihat, ini si ibu ya kerudungnya nggak nyambung banget sama bawahannya gitu. Misalnya nggak matching. Nggak matchingnya kata siapa? Nggak oke-nya kata siapa? Berarti oke nggak oke siapa yang nggak oke-nya? Wah, itu kerudung merah kuning hijau sama merah kuning hijau aja. Oke nggak ini? Sip ya? Jadi kalau kita ngerti bahwa yang kita lihat reverse bahasanya, yang kita lihat ke dalam, siapapun yang di luar diri kita cuman mau membuat kita lebih mengenal diri sendiri. That's it. Sok, saya kasih contoh Bu, Pak. Contoh ya, contoh. Ibu bapak kita dengar dentuman bel nggak? Yang kita dengar belnya atau vibrasinya? Jadi telinga kita mendengarkan yang ini beda-beda juga dengerinnya. Oke? Jadi maksud saya, gak ada yang 100% sama each moment, each anytime. Gak ada. Semuanya berubah. Gak ada yang sama. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, aku maha mencipta. Setiap saat. Kita tuh baru loh Bu, Pak. Detik ini tuh baru. Selnya baru. Mindsetnya bisa baru. Ya memang kadang-kadang membarunya perlu satuan waktu untuk sadar sih memang. Ibu bapak bercermin 15 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Beda. Berarti baru nggak tadi pagi? Baru. Bukan tua, baru. Ya, membaru gitu. Berarti dinamis nggak? Bisa nggak melawan penuaan? Ya kasaran kata lah ya. Ya kecuali operasi sih. Ke Korea boleh sih. Paham maksud saya? Jadi maksudnya adalah ketika kita bicara dalam konteks melihat kemanapun, yang aku lihat diriku sendiri sebenarnya. Refleksi. Ibu bapak pernah nggak punya orang yang sebel banget? Pernah nggak?
Jadi saya nanya, pernah kan yang masa lampau, masa udah pengajian sebel mulu gitu. Ibu bapak sebutin 2 sifat orang yang nyebelin itu, terus ibu bapak cek, pasti ada di dalam dirinya masing-masing. Dia tuh cerewet banget, nah udah pasti. Dia tuh komplain mulu, nah udah pasti semua yang kita komplainkan keluar, datangnya dari mana coba? Nah gitu. Paham Bu, Pak? Sip ya? Sekarang saya tanya, yang kita kenali terhadap diri banyak atau sedikit? Dikit banget. Makanya perlu ini nih. Makanya kita dijadiin makhluk sosial salah satu dalam perspektif ini supaya kita kenal. Karena kalau nggak ada cermin paling susah ngelihat muka sendiri. Jadi semua yang datang ke kita cermin bukan? Nah saat kita sadar begitu, ya ampun gua banget gitu Bu. Iya. Dan cermin yang terbaik gak ada lagi lah udah. 1 pasangan, 2 anak, udah. Gitu aja. Makanya gak akan beres-beres urusan yang situ Bu. Gitu. Oke? Oke? Dapat ya? Nah jadi balik lagi sekali lagi konteksnya saat kita mulai sadar dan mulai mengerti, di situ kebahagiaan terjadi. Jadi salah satu kunci bahagia adalah ngerti dan sadar. Karena kalau kita nggak sadar dan nggak ngerti, kita akan ngelihat keluar terus gitu. Nyari terus, kurang terus, dan seterusnya gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Dapat ya? Berarti pertanyaan saya yang paling ultimate yang terjadi dalam kehidupan, kedinamisan, kuncinya adalah realitas. Dan ibu bapak mau gimana pun, tidak ada kekuasaan kita untuk menolak realitas tuh nggak ada Bu. Berarti pertanyaannya, saat orang tidak kenal dirinya, akan banyak penolakan kepada realitasnya. Sip. Berarti kita dihadirkan sama siapapun untuk mengenal diri supaya menerima realitasnya kira-kira. Maka orang yang menerima realitas 100% itulah disebut Islam, gitu loh Bu. Makanya Islam itu artinya berserah total submission. Karena kenapa? Semua realitas ini hadir dari Allah nggak kira-kira? Iyalah, memang dari mana? Kalau dalam perspektif ini ya. Berarti orang yang berserah diri kepada Allah, dia berserah diri kepada apa? Realitas. Jadi Bu, maaf ya, Pak, maaf nih. Berarti ciri-ciri orang Islam yang oke, yang gimana kira-kira? Yang enggak banyak komplain dalam hidupnya. Udah gitu aja. Jadi kalau sekarang sholat rajin, puasa rajin, haji rajin, udah umroh rajin, tiap hari komplain mulu hidupnya. Itu masih senam, diet, wisata. Iya. Salah enggak. Tapi ujung ketika di surat 3 ayat 19 ada kata-kata inna dina indallahil Islam. Yang diridhoi adalah Islam. Ini nggak ngomongin agama, bukan. Bukan ngomongin identitas, bukan. Tapi yang paling diridhoi oleh Allah adalah kamu nerima apa yang aku berikan dalam bentuk yang namanya realitas. Jadi mau sholat tahajud, kalau sholat tahajudnya minta proyek lancar lagi. Duha, rezeki yang banyak, ibadah apa dagang ya gitu. Kayak transaksi gitu Bu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tetapi nih, ini sampai sini oke? Yang maksudnya realitasnya menurut kita baik atau menurut kita sendiri ya. Betul. Tapi kalau nyamannya udah diulang-ulang gak nyaman mulut dan masih dipilih, ya itu bukan sabar namanya.
Itu rada-rada oke gitu. Sabar, tawakal, ikhlas, bego, beda tipis Bu, Pak. Iya. Aku tuh sabar, kenapa? Dipukulin dia sabar. Itu mah bukan sabar namanya. Bukan pasrah juga sih. Paham ya? Nah, contoh. Nih. Berarti kalau kita ngomongin Allah akan memberikan kita yang namanya peristiwa. Pertanyaan saya, setiap peristiwa wujudnya Allah bukan? Iya. Ini banyak yang nggak ngeh nih. Jadi nyari Allah kemana-mana, peristiwa tiap detik terjadi. Dan setiap peristiwa ini adalah realitas. Kenyataan. Berarti ketika kita ada di sini, pilihannya cuma ada dua. Menerima realitas atau menolak realitas. Betul Pak? Nah ketika dia belum sadar, jelas-jelas realitasnya begitu, dia tolak mati-matian, dia mau gimana? Nggak akan happy aja udah. Digenggam terus, pokoknya harus gini, pokoknya menurut. Padahal nanti kita ngerti juga sih, suara yang di dalam udah berteriak lama, nggak gitu. Karena sumber petunjuk itu tuh nggak ada di mana-mana Bu, Pak. Semuanya di sini. Nah itulah kenapa konsekuensi hidup dalam konteks yang namanya sistem hidup, Allah tidak akan memberikan jawaban doa bentuknya hasil. Nggak ada Bu, Pak. Tapi Allah akan memberikan kita peristiwa untuk memberikan kesempatan. Contoh, suka doa gini nggak? Matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Suka? Ibu bapak kalau mati pengen husnul khotimah, pengen su'ul khotimah yang mana? Husnul khotimah salah satunya katakanlah jadi orang takwa. Oke? Orang takwa itu sabar salah satunya. Simpel aja. Ibu bapak hidup lebih enak sabar atau nggak sabar yang mana? Nah, sih. Ibu bapak termasuk yang mana? Ya. Sekarang saya tanya, sabar ini pemberian bukan? Dikasih bukan? Hah? Orang ini sabar atau melatih untuk menjadi sabar? Nah, berarti sabar ini proses tanpa henti untuk kita latih agar kita menuju kepada tingkat kesabaran. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Dan konteksnya dinamis. Berarti ibu bapak kalau minta jadi orang sabar dikasih nggak sama Allah? Enggak. Dikasihnya kesempatan untuk jadi orang sabar. Paham nggak? Berarti kalau Allah lagi, ya Allah, jadikan orang sabar. Besok ibu bapak ketemu orang nyebelin, udah pasti. Nah, si orang nyebelin ini berarti apa nih? Kesempatan untuk kita jadi orang sabar. Berarti si nyebelin realitas nggak? Dari mana datangnya? Berarti orang yang menyebalkan wujud Allah memberikan kesempatan kita untuk jadi orang sabar nggak? Berarti kalau kita tahu itu adalah wujud Allah yang membuat kita sabar, satu, begitu ketemu orang nyebelin, alhamdulillah. Bener gak ini? Meskipun rada-rada alhamdulillah, boleh sih, nggak apa-apa juga, ngegas-ngegas dikit gitu. Nah, orang kalau nggak ngerti mekanisme ini, dia susah happy. Berarti pembelajaran kita di saat ini sekarang adalah setiap momen adalah kesempatan aku untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Udah gitu aja Bu, Pak. Karena urusannya nanti cuma segitiga sama sisi nih. Ini Allah, ini pihak lain, ini aku. Berarti pihak lain yang datang ke aku untuk membuat aku lebih baik hubungannya sama Allah, di mana Allah akan mengeluarkan pihak lain berikutnya. Dinamis nggak? Dinamis nggak? Makanya ibu bapak jangan berharap kapan masalah ini selesai. Nggak akan Bu, Pak.
Nggak akan beres. Kenapa? Namanya juga lagi hidup. Memang hidup itu perputaran ini, samsara bahasanya. Cuman pertanyaannya di penyesalan tadi, mau nggak membuat hidup hari ini lebih baik dari kemarin gitu? Lah, kalau pengen lebih bahagia, pengen lebih baik, berarti milihnya beda nggak? Memutuskannya beda nggak? Sudut pandangnya beda nggak? Gimana saya mau keluar durian dengan cita-cita pengen keluar durian kalau tiap hari nanam cabai? Ibu maaf ya, orang yang nggak ngerti ini, dia berharap keajaiban begitu nanam cabai, doa di depan Ka'bah, ya Allah, tumbuhkanlah durian. Nggak akan sampai kapanpun juga. Mau di depan Ka'bah kek, mau di Hijir Ismail kek, nggak bisa. Kenapa? Nggak gitu cara mainnya. Oke? Aduh, diam-diam ini ibu bapak, oke nggak ini? Sip ya? Oke ya? Dapat sesuatu? Nah, dikit lagi kita masuk nih. Jadi nomor 5, orang yang menyesal dari ribuan pasien, yang nomor 5 adalah saya berharap saya mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan, tetapi mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman atau terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Tuh, diomongin dikit, stresnya 2 hari gitu. Aduh, aku disebut gemukan gitu misalnya. Ibu bapak maaf ya. Kalau orang nyebut kita sesuatu, itu kita bukan? Dengerin dulu pertanyaannya. Orang komplain ke kita, itu komplain tentang kita atau komplain tentang gagasannya dia? Nah gitu. Berarti waktu dia ngelihat kita, sebenarnya dia ngelihat kita atau dia ngelihat pandangannya dia? Ya udah, ngertiin coba ini. Kamu tuh, ya udah, dia lagi ngelihat dirinya sendiri melalui aku. Betul nggak? Berarti kalau ada orang ngejelekin kita, kita ikut marah, dua-duanya gila gitu loh. Setuju. Paham ya? Sip ya? Jadi apapun yang datang dari luar, ingat bukan kita, bukan. Tapi karena baper, dianggapnya kita gitu loh. Jadi kan ingat jurus emang nggak Bu Pak? Ibu jelekan sekarang emang, udah beres Bu Pak. Cukup. Kamu kok sekarang jadi gini emang, udah selesai. Dianya oke sama pandangannya dia, kitanya nggak punya penyakit dari konteks menolak gitu kira-kira. Dan yang menarik Ibu Bapak maaf ya, kita bisa ngatur omongan orang nggak? Nggak bisa. Sip? Oke? Jadi makin clear ya, segala sesuatu yang nggak baik, yang apa dan lain-lain bukan datang dari yang di luar, bukan. Dan nanti semakin kita ngerti Ibu Bapak, kita akan melihat semua itu cermin. Aku versi ini. Aku versi ini. Aku versi banyak banget. Nanti lama-lama lain. Lama-lama kalau udah tauhid, udah nggak ada aku dan kamu. Udah nggak ada bedanya antara aku dan meja gitu. Oh iya, nanti kita ngerti ke situ. Oke Bu? Oke. Sip? Nah, nomor 4. Nih. Nomor 4 nih. Penyesalan terbesar yang nomor 4 adalah saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Relationship. Penelitian terpanjang di Harvard, Bu, Pak, yang membuat orang bahagia, ternyata kuncinya adalah relationship. Gitu. Makanya dalam tradisi Islam, kenapa selalu diulang-ulang untuk membentuk yang namanya silaturahim. Make a good relationship. Sekarang saya tanya, relationship terbaik itu sama siapa Bu, Pak? Bukan sama dirinya dulu. Karena kalau kita nggak punya bagus relationship dengan diri sendiri, nggak mungkin membentuk relationship yang bagus dengan orang lain. Jelas ya? Ibu bapak, ibu-ibu sih khususnya kalau ngaca,
Yang pertama dilihat jeleknya dulu, bagusnya dulu. Kurangnya dulu, lebihnya dulu. Ini kurang ini, nih, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Gitu nggak kira-kira? Sama diri sendiri aja banyak kurangnya, Bu, Pak. Betul ya? Sehingga kita tidak satisfy sama diri gitu. Nyari kurangnya terus, nggak oke-nya terus. Maka 86% saya tanya di seminar-seminar, Bu, Pak. Saya tanya gini. Ini Bu Bapak boleh jawab di dalam hati sih, cuman ini supaya cepet aja. Saya tanya gini, Bu, Pak. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup? Semua rata-rata ngomong ibunya, bapaknya, anaknya. Yang ngomong diri sendiri cuman 8%, 19%. 8-19% rata-rata. Rata-rata begitu ditanya, siapa yang paling berharga? Ibuku, pasanganku. Pasangan nggak ada sih, jelek nggak banyak, bukan nggak ada. Nggak banyak begitu. Siapa paling berharga? Pasangan, dikit lah. Yang jawab itu dikit. Orang tuanya, anaknya. Berarti kalau top of mind-nya aja bukan dirinya, berarti nggak punya self love gitu. Makanya orang yang nggak punya self love pasti sering benci sama orang lain. Kenapa coba Bu, Pak? Dia lupa bahwa ketika benci sama orang lain, yang paling disakiti nomor satu siapa? Dirinya. Ibu bapak kesal sama orang, di sini ada bara api, pengen ngelempar banget bara api, pegang, dilemparin. Yang pertama ngerasain kesal, panas ya Pak? Nah gitu. Pakai sekop sih bener. Nah itu udah julid tingkat tinggi sih biasanya. Paham ya? Dapat poinnya? Oke. Yang ketiga, saya berharap memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. Ini nomor 3, Bu. Jadi banyak orang hari ini yang gak jujur sama perasaannya. Gak berani bilang enggak, gak berani bilang no, gak berani nolak. Kenapa? Gak enak. Itu tipikal orang Indonesia banget tuh. Bukan Indonesia yang timur. Sehingga ketika sama perasaannya aja gak jujur, banyak orang menekan perasaan mereka demi menjaga harmoni atau menghindari konflik yang akhirnya menyebabkan kepahitan dan penyesalan. Jangan heran Ibu Bapak, banyak orang yang kelihatannya baik tapi dia meletup atas kebaikan dalam konteks yang dia ingin orang lain nilai, sehingga dia melakukan hal-hal yang sangat di luar kebiasaan yang sangat ekstrim. Contoh, nih, ada 3 ya Ibu Bapak nih. Level paling rendah namanya egois. Egois itu baik untuk aku, buruk untuk orang. Itu egois aja. Ini orang jahat lah. Zolim. Ini zolim di sini. Level di tengah-tengah namanya altruis. Apa itu altruis? Baik untuk orang lain tapi nggak baik buat aku. Ini orang baik nih. Maka kebanyakan orang baik jauh lebih menderita daripada orang jahat. Iya. Makanya baik sama bego sekali lagi ya beda tipis Bu. Rugi. Ini tuh kalau pakai bahasa yang sekarang anak-anak sekarang sering ngomong di tengah-tengah ini namanya people pleaser. Ngeiyahin semuanya. Mau nggak suka, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, diterima nggak apa-apa, dan itu numpuk di dalam level jiwanya yang suatu saat ada bom waktu dia bisa meledak. Dan Ibu Bapak jangan salah ya, ketika ada pemberitaan pembunuhan, tetangganya ditanya, dia tuh baik kok, tiap hari kelihatan baik. Iya, dia berasa baik, padahal dia tidak mencurahkan rasanya. Ngelihat salah dikit hantem gitu. Jadi ingat, orang baik jauh lebih menderita daripada orang jahat. Jadi Ibu Bapak mending jadi orang apa? Jangan atau bukan. Ini suka aneh-aneh. Yang di sini, ini namanya sadar gitu. Ini suka aneh-aneh. Bukan, jangan. Bukan jadi orang jahat, bukan. Ini dalam bahasa Quran disebut ma'ruf. Oke, ma'ruf itu apa? Titik tengah. Sadar. Ada kalanya bilang enggak semua harus ditolong Bu, Pak.
Karena orang nolong dengan kasihan, itu pasti kita akan direbetin sama orangnya gitu. Maka tolonglah dengan kasih, bukan kasihan, beda. Aduh, diam-diam gini, ini oke ini. Dapat ya? Dah. Yang ke berapa sekarang? Yang kedua. Kan tadi 5, 4, 3. Sekarang yang kedua. Ketiga. Kan dari 5, 4, 3. Nah, jadi nomor 5 pengen lebih bahagia. Nomor 4 relationship. Nomor 3 lebih jujur sama perasaan. Lebih jujur dengan perasaan. Ya. Makanya kalau ngomongin dalam William Shakespeare dalam The True Love. True love itu bukan gini, Bu, Pak. Bukan ngomong gini. Bukan I will always love you, bukan. Tapi I will always true with my feeling and I will respect with your feeling. That's true love. Ya. Ulang. Ya. True love, cinta sejati, bukan aku selalu mencintaimu, bukan. Tapi the true love adalah aku akan selalu jujur dengan perasaanku dan aku akan menghormati perasaan kamu. That's true love. Jelas ya? Nah sekarang kadang-kadang antara cinta dan attachment itu tipis, Bu, Pak. Menganggap cinta padahal kata jadinya dagang gitu. Kalau kamu cinta aku, kamu tuh harus. Nah, mulai dagang itu namanya. Itu menjadi attachment. Sip ya? Oke. Makanya kenapa konteks semuanya itu sakinah, Bu. Sakinah itu tenteram. Sakinah itu diberikan Allah nggak? Iya. Ini dengerin dulu pertanyaannya. Ketentraman itu diciptakan atau diberikan? Diciptakan. Nggak bisa kalau kita nggak berusaha sakinah tuh nggak bisa. Yang dikasih sama Allah itu mawaddah warahmah. Itu fix dikasih. Tapi urusan sakinah dikasih nggak? Enggak. Dua-duanya latihan sakinah mawaddah supaya akhirnya warahmah. Nah dikit aja jadi ingetin nih, orang Indonesia saking sering ikut-ikutannya nggak ngerti kalau ngomong apa ngomong aja gitu, Bu. Contoh-contoh ya, kalau habis pulang di kawinan ada pengantin, semoga sakinah mawaddah warahmah, gitu nggak? Itu mah ngehina Tuhan namanya. Allah rada bete kalau Allah bisa bete, Bu. Kenapa? Karena mawaddah warahmah nggak semoga, pasti. Benar nggak? Yang semoga itu cuman sakinah. Jadi kalau mau berada benar sedikit, cukup semoga sakinah, titik. Karena mawaddah warahmahnya udah ada. Paham nggak ini? Tapi yang ngerti ini cuman 1%. Yang 99%-nya enggak. Jadi ibu bapak besok kalau kekawinan jangan juga begitu ada orang ngomong semoga sakinah mawaddah warahmah. Jangan juga sini ya saya kasih tahu ya. Sakinah mawaddah adalah, nggak usah, udah biasa aja. Jangan jadi ceramah, jangan. Paham ya? Dapat ya? Nah, nomor 2. Ini nomor 2 menarik, Bu, Pak. Saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras. Terutama pada pria, mereka menyesali waktu yang terlalu banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga kehilangan momen bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Ternyata begitu. Dan nomor 1, Bu, Pak, ini the most berarti ya. Saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Itu nomor 1. Jadi dia selama hidupnya menyesal karena dia selalu ingin menjadi apa yang diomongin sama orang lain. Gini ikut, gini ikut, gini ikut. Dan dia nyesal begitu di endingnya, aduh tahu gitu. Ini dokter ceritanya. Dia tuh pengen jadi pelukis, Bu, Pak. Tahu gitu dulu milih pelukis ya. Gitu, misalnya. Nah, di rangkaian ini semua, kata kunci yang ingin kita elaborasikan adalah apapun konteks pada diri kita semua, semuanya tergantung dari pilih
pilihan. Dan banyaknya pilihan ini adanya pada pikiran. Maka kita mulai sadar bahwa pikiran bukan aku. Oke nggak nih? Contoh. Ya, kan kita mau bedain mana pikiran, mana kesadaran. Contoh. Ini jasad kita, Bu, Pak. Jasad itu aku yang sejati bukan? Bukan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia berubah. Oke? Berarti tubuh fisik itu bukan aku yang sejati. Dia hanyalah kemasan. Dan tubuh fisik ini cuma 1% karena 99%-nya kan nggak kelihatan. Ibu bapak kalau ngelihat orang lain yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Nggak kelihatan. Pikirannya nggak kelihatan, perasaannya nggak kelihatan, emosinya nggak kelihatan, niatnya nggak kelihatan. Betul nggak? Memorinya nggak kelihatan. Betul? Berarti yang tertampak fisik itu cuma 1%. Makanya ada part yang jauh lebih esensial dari fisik, anggapannya gitu aja supaya gampang. Inilah alam goib namanya. Apa Bu Pak? Goib. Goib itu hidden, tersembunyi. Ibu bapak bisa ngelihat pikiran saya nggak? Enggak. Maka pikiran saya tuangkan dalam bentuk kata-kata. Oke? Sekarang saya tanya, ibu bapak dengerin kata-kata saya sama dengan mendengarkan pikiran saya nggak? Enggak. Maka saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Benar nggak? Berarti penerimaan masing-masing beda nggak? Beda. Makanya ibu bapak saya selalu ulang-ulang, ambil aja dari semua pembelajaran apapun yang pas buat kita, nggak usah semuanya ngerti, enggak. Maka pulang dari sini nggak usah saling nanya, ngerti nggak, nggak usah, udah biasa aja. Nanti dia ngerti kita nggak jadi bete gitu. Karena kita semua berbeda. Nah, yang berbeda itu dinamis. Kita pengennya semua sama gitu loh, Bu, Pak. Jadi nggak happy. Oke? Sip. Berarti kalau gitu ada hal goib di dalam ibu bapak dengerin goib yang bukan setan, uka hantu, bukan loh ya. Yang tersembunyi, yang nggak kelihatan fisik itu ada 3: pikiran, perasaan, emosi. Pertanyaan, pikiran, perasaan, dan emosi kira-kira diri kita yang sejati bukan? Bukan, karena berubah. Pikiran ibu bapak tadi pagi sama sekarang, kemarin, tahun lalu sama sekarang beda nggak? Perasaan? Emosi? Beda. Nah, yang selalu sama itulah yang disebut dengan sang kesadaran. Yang menyadari pikiran, yang menyadari perasaan, yang menyadari emosi, itu selalu sama. Sampai sini oke? Oke? Berarti kesadaran dan pikiran beda nggak? Beda banget. Contoh. Kesadaran itu langit, pikiran itu awan. Kalau lagi berawan, langit kelihatan nggak? Ada nggak? Tapi, nah gitu. Bukan berarti ketika langitnya kelihatan, langitnya nggak ada, tetapi berarti boleh jadi ketutup oleh awan yang kita lihat sama awan yang tadi pagi sama awan yang nanti malam sama nggak? Maka pikiran adalah yang pasti lewat-lewat terus. Jadi ibu bapak, tolong sadarilah, pikiranmu itu tamu. Mampir lewat. Betul nggak?
Berarti pertanyaannya kalau ngomongin yang sejati, kita ini awannya atau langitnya? Kita yang sejati, awannya atau langitnya? Langitnya. Yang selalu ada, mau awan hitam maupun putih, langit selalu ada gitu. Paham? Berarti langit dipengaruhi oleh awan-awan nggak? Mau awan hitam kayak putih kayak mau ada mau nggak, langit tetap ada nggak? Maka awan-awan tidak memengaruhi keberadaan langit. Paham? Nah, berarti maaf nih, happy nggak happy, sedih, kesel apa dan lain-lain, kita bukan awannya. Berarti ibu bapak begitu lagi sedih aku bukan. Sedih lagi mampir. Bukan aku. Karena nggak lama happy. Bener nggak? Nggak lama sedih lagi. Nggak lama cemas. Nggak emosi. Nggak lama. Berarti setiap detik banyak perubahan nggak kira-kira? Yang berubah udah pasti bukan fitrah gitu. Oke sampai sini? Berarti waktu sedih, ibu bapak sedih nggak? Enggak. Aku lagi ada tamu yang namanya sedih. Permanen nggak? Enggak. Tapi kira-kira maaf nih, si tamu ini pengen cepet-cepet pergi atau pengen diem terus? Ya jangan dikasih makan. Ini tamu nyebelin tapi dikasih makan mulu gitu. Iya. Kan awan itu kan suka datang, suka terang, suka ini. Tapi kan mungkin kalau buat saya ya, untuk yang mendapatkan kesadaran sedih udah nggak ada apa-apa, betul-betul netral, itu mungkin udah yang tingkatan tinggi enggak. Jadi menurut saya apakah itu harus dilatih terus tiap saat? Oh iya. Kan kita udah bilang, Bu. Enggak cuma ilmu sekarang udah itu kesadaran, tapi Nggak bisa. Nggak ada orang yang udah tingkatan tinggi itu, nggak ada, Bu. Jadi jangan merendahkan diri ketika itu sih untuk yang tinggi, aku kan belum. Ibu bapak akan belum terus nanti. Berarti kan merendahkan dong. Betul nggak? Berarti semua konteks apapun, aku kalau mau melatih, karena kata kuncinya adalah latih. Dilatih. Paham dulu nggak konsepnya? Paham apa puyeng? Dapat ya? Dapat ya? Dah, saya kasih analogi lebih gampang lagi nih. Dah. Berarti begitu ibu bapak sedih, lagi sedih nggak sebenarnya? Nah, coba diganti kalimatnya. Kalau lagi sedih gini, aku menyadari sedih. Yang sedih bukan aku, tamu. Aku menyadari kesel. Karena aku nggak sedih nggak kesel. Karena aku itu yang menyaksikan sedih dan kesel gitu. Paham? Contoh. Ibu bapak kalau nonton bioskop, ya, kan ada layar, bener nggak? Itu si layar. Dari awal ibu bapak masuk ke bioskop sampai akhir ibu bapak keluar, ibu bapak sebenarnya cuma nonton layar, bener nggak? Oke? Tapi begitu proyektor menyemburkan film, lupa nggak sama layarnya? Lupa. Nah itu masalahnya. Itu namanya lupa diri. Lupa kalau aku bukan sedih, lupa kalau aku bukan marah, lupa kalau aku bukan kesal. Karena sedih, kesel, benci, iri, dengki, cemburu apa, semua cuman drama yang dilemparkan oleh proyektor. Sejatinya kita layarnya. Paham nggak? Sekarang saya tanya, si filmnya adegannya kebakaran, layar kebakar nggak? Enggak. Kalau banjir, layarnya basah nggak? Enggak.
Berarti ibu bapak ketika itu marah, benci apa? Semuanya sebenarnya ilusi. Cuman dianggap benar gitu. Paham gak ini? Oke? Jadi kebencian itu sebetulnya mental image nggak? Iya. Nah kalau kita nggak cepet-cepet jadi layar, kita terus-terusan di drama hidupnya, kita selama-lamanya akan terbuai dengan film-film yang ada di situ. Jadilah drama hidup. Itulah namanya dunia, gitu loh Bu. Dunia itu filmnya, layar itu akhiratnya. Makanya kita disuruh menuju akhirat. Kenapa? Mau layar yang, mau film adegan ini, terima. Mau adegan ini, terima. Emang begitu langit ngelihat awan itu, nggak mau. Bisa gitu nggak? Dia akan menerima semua yang lewat. Itulah ikhlas. Nah, yang kita nggak suka, kita nggak mau terima. Yang kita suka, kita terima. Konflik sama yang nggak suka. Nah, berarti belum jadi langit namanya gitu. Kuncinya penerimaan loh ya. Di penerimaannya nih. Oke Bu, Pak. Sekarang saya tanya, yang membuat kita nggak bahagia dalam hidup apa sih? Keinginanku nggak kejadian. Bener nggak? Sementara setiap kejadian nggak bisa kita tolak. Berarti pertanyaannya, menolak kejadian atau menurunkan keinginan? Udah selesai. Berarti orang yang nggak happy banyak mau, Bu. Tapi bukan berarti nggak boleh punya banyak mau, bukan. Banyak kemauan, keinginan yang tidak dipasrahkan kepada kenyataan. Oke? Sip. Nah, satu nih terakhir. Jadi sedih aku bukan? Ini abis ini ibu bapak latihannya. Begitu ibu bapak marah, aku menyadari marah bukan aku, marah lagi lewat. Sekarang saya tanya, kalau si marah lewat, detik itu bisa disuruh pergi nggak? Bisa banget, cuman nggak mau. Karena biasanya kalau marah lewat harus teriak dulu gitu. Karena setiap nanti tamu yang datang pasti ada emosinya gitu loh Bu. Dan itu nanti akan bergantung kepada kebiasaan. Paham? Paham? Nah, contoh. Pikiran, perasaan, emosi, kita sebut pikiran aja, thought gitu ya supaya gampang. Itu kayak menu di restoran Bu. Banyak banget. Nih, kayak gini nih. Jadi saya mau menganalogikan, ibu bapak anggap di dalam dirinya tuh banyak kamar. Kayak ibu bapak masuk hotel, ada kamar lantai 1, 101, 102, lantai 2, 201, 202. Anggap ini ada lantai yang nggak terhingga, kamarnya banyak banget, gitu aja. Paham? Oke. Di semua kamar ini, itu namanya menu-menu pikiran. Ada sedih, marah, benci, julid, apalagi senang, gembira, apalagi ya? Pokoknya semua deh. Ini urusan kerjaan, Facebook, Instagram, semua deh. Gitu, masak, berkebun, nyetir, macam-macam. Paham ya Ibu Bapak ya? Saya sisakan di tengah ini. Di tengah ini adalah titik tengahnya. Inilah kamar yang namanya kamar kebahagiaan, sentral netral. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Kalau ibu bapak lagi marah, apa yang sedang terjadi? Ini di sini marah nih misalnya nih. Kalau ibu bapak lagi marah, apa yang sedang terjadi? Kesadaran ibu bapak ada di ruangan marah. Lagi ada di kamar marah.
Paham? Nah, saya gampangin gini aja. Nih supaya gampang nih. Ibu bapak ngelihat ada cahaya nggak? Nah, kalau cahayanya di titik tengah, ini ibu bapak pasti lagi tenang, damai, santai, rileks, sudah lagi nggak ngapa-ngapain. Begitu ngelihat nih warna orang bajunya beda, kesel, set ke sini. Bete, ini ke sini. Paham nggak? Berarti kita ini banyak pikiran nggak sebenarnya? Bukan. Kesadaran kita loncat-loncat ke kamar-kamar pikiran gitu. Contoh. Ibu bapak sekarang lagi di kamar belajar nggak? Di sini. Oke? Bentaran-bentaran tuh kelewat, aduh anak gimana cucu, set ke kamar cucu. Berarti meninggalkan kamar belajar nggak? Fokus nggak? Nggak. Berarti ke kamar belajar, bentar ke sini, bentar lihat WhatsApp, bentar lihat TikTok, bentar lihat ini, semua. Padahal lagi belajar gitu kira-kira. Berarti kesadaran kita itu loncat-loncat nggak beraturan. Sampai sini oke? Berarti kalau kita mau beneran oke, kira-kira kesadaran kita harus ada di kamar tertentu dalam waktu yang lama nggak? Itu namanya khusyuk. Fokus. Jadi kalau ibu bapak sekarang belajar 100% di kamar belajar, ibu bapak pasti akan mendapatkan 100% apa yang disampaikan. Dalam tanda petik ya. Lebih baik lah gitu. Tapi banyak gangguan nggak? Set, belum kesini, kepikiran ini, gitu nggak? Tadi selama kita 1 jam setengah ini, gini-gini nggak semua? Berarti banyak pikiran atau kesadaran yang loncat-loncat ke kamar pikiran? Sip, mantap. Oke? Aduh, oke-nya diem gini ya ibu bapak, oke nggak ini? Oke? Berarti kalau orang yang overthinking, gitu. Diajak ngobrol apa, jawab apa. Diajak ngobrol gimana, jawab gimana. Berarti dia nggak utuh. Sekarang saya tanya. Untuk utuh 100% di kamar tertentu, perlu latihan nggak? Utuh 100% di kamar tertentu, itu namanya sabar. Dah lagi. Set, ngelihat orang nyebelin, langsung ke kamar menilai. Set. Cok. Kalau sadar, ya ampun lagi di kamar menilai, nggak nyaman malas ngapain, bisa nggak balik ke tengah? Nah itu namanya terlatih sabar. Itu namanya tobat, balik, return. Jadi begitu set, cetek udah balik lagi. Set, cetek, balik lagi. Maka orang yang sering ada di titik sentral, dia pasti lebih menerima kenyataan hidup. Nah ibu bapak maaf banget ya, ini urusan sedekah, memaafkan, ini kamarnya pada gelap, jarang dikunjungi masalahnya. Maka kamar yang paling terang itu adalah kamar yang paling sering dikunjungi, dan dia nanti punya magnet. Misal orang tuh marah-marah mulu, kamar marahnya udah paling terang ada magnet. Ada situasi zut langsung masuk ke kamar marah. Padahal nggak perlu marah. Paham nggak? Berarti ibu bapak punya kamar langganan nggak kira-kira? Nah sok cek kamar langganannya apa? Jangan-jangan kamar langganannya julid, marah, benci, iri, dengki. Wah udah, jangan. Jelas ya? Berarti begitu marah per detik ini, kalau ngerti ini bisa cabut dari kamar marah nggak? Itulah yang disebut hidup adalah pilihan. That's your choice. Ibu bapak memaafkan susah nggak? Kalau ibu bapak jawab memaafkan susah, berarti kamar memaafkan ibu bapak nggak terang. Berarti di situ konteksnya urusan-urusan memaafkan atau apa dan lain-lain, itu kamar-kamar yang perlu dilatih gitu maksud saya. Nah berarti tadi balik lagi ke pertanyaan Bu Tuti. Ini latihan seumur hidup nggak? Tapi sekarang program yang udah ada, dia selalu otomatis terjadi nggak?
Iya. Makanya jangan heran kalau ada apa-apa langsung marah. Kenapa? Ya elah udah 45 tahun programnya itu mulu masalahnya. Berarti perlu merubah program nggak? Gitu. Sip. Nah, jurusnya Bu, Pak. Ini jurusnya. Cara singkat merubah program lama, satu aja. Mau ngapa-ngapain, balik dulu ke nafas. Lihat yang menyebalkan, balik dulu ke nafas. Nah, seenggaknya nggak langsung ngambek gitu. Habis balik ke nafas langsung, nggak apa-apa juga sih. Udah balik ke nafas, jadi ditonjok. Ya nggak apa-apa sih. Seenggaknya ada jeda antara peristiwa dan reaksi. Ya. Kenapa kita tuh, ya saya akan ngobrol. Kenapa dulu itu kita pemahamannya dalam ibadah enggak pernah terangkat nafas itu sangat. Belum. Kan jatuh temponya sekarang. Iya. Oh gitu ya. Ibu bapak nggak usah nyesel dulu. Kenapa sih tahu ininya sekarang? Udah waktunya. Mau dicepet-cepetin nggak bisa. Kan kenyataannya begitu. Betul nggak? Nah, udah. Nafas itu betul-betul. Iya. Karena Bu, Pak, maaf nih ya. Harta yang paling nggak ada harganya tuh nafas loh. Mau punya Lamborghini 10, Villa 20, nggak punya nafas, gimana? Nggak bisa dipakai. Betul nggak? Makanya ketenangan jiwa seseorang nanti tergantung frekuensi nafasnya. Nanti kita bahas di episode yang akan datang. Oke? Oke? Berarti sekarang latihan, begitu kesel, nafas dulu, sadar. Aku lagi ada di kamar kesel. Oke? Kalau sadar di kamar kesel gak nyaman, sok balik lagi atau cepat-cepat ke sini. Ngapain sih? Kan kenyamanan itu jadi habits nggak? Habits. Ini sekarang pulang nih, tahu memaafkan. Tapi tubuh kita udah punya kebiasaan di kamar kesel. Susah Bu, Pak. Karena ini udah menjadi program. Makanya perlu reprogramming nggak? Itulah kenapa 5 kali diulang-ulang tiap hari gitu. Allahu Akbar. Reprogramming, khusyuk. Supaya apa? Sesederhana bisa kembali ke titik center. Makanya dalam sholat yang paling esensial adalah khusyuk. Sholat itu melepaskan dari semua ini. Ya ini lagi sholat, Allahu Akbar. Masakan, ke kamar masakan lagi sholat lagi. Gitu, malah gitu. Karena tidak dilatih. Gitu. Jadi kita marah nggak? Kesadaranku ada di kamar marah. Jadi kita benci nggak? Kesadaranku ada di kamar benci. Semua yang kita alami, si kesadaran lagi di kamar itu. Detik itu kalau sadar, set, dah. Daripada aku harus marah, lebih menyedot energi, mending aku maafin. Dah balik ke tengah. Nah, untuk kembali ke tengah, nggak ada yang bisa nolong, Bu. Udah gitu aja. Sip? Oke? Dapat sesuatu hari ini? Hah? Oke ya? Jadi nanti kita akan ngerti bahwa urusan ini, urusan software, urusan esensial nggak bisa kalau tidak dilatih. Jadi hidup adalah latihan. Haji, oke ya Pak ya? Sip, gitu kira-kira. Setelah kita ngerti ini Ibu Bapak, udahlah. Menurut saya benar, udah silakan. Enggak benar, udah silakan. Kenapa? Karena setiap orang punya persepsinya masing-masing. Tapi kita tidak menghidupi persepsi dia gitu. Maka orang yang semakin open mind, semakin nggak rese sama orang lain gitu aja. Kenapa? Terakhir, karena pada dasarnya setiap orang hanya mau melakukan apa yang nyaman untuk dirinya. So please gak usah mengganggu kenyamanan orang lain. Dan nyamannya aku belum tentu nyamannya dia.
Jadi nggak usah memarketingkan, mempromosikan, udah nggak usah. Karena setiap orang punya jalan nyamannya masing. Oke? Yes, sure. Sip ya. Saya rasa kita tepuk tangan dulu dong Ibu Bapak asik hari ini. Semoga ini bukan hanya jadi tahu tapi dilatih gitu. Ya. Oke, kalau begitu Ibu Bapak, kita hening sejenak, kita melandingkan apa yang kita pelajari hari ini. Duduknya boleh lebih tegak sedikit ya. Nah, duduknya lebih lurus, lebih tegak, santai gitu. Nyaman aja Bu Pak. Karena tubuh yang nyaman membuat kita jadi nggak usah gerak-gerak, dan ketika tubuhnya nggak gerak, cenderung pikirannya nggak terlalu banyak sibuk. Jadi santai, rileks. Matanya boleh dipejamkan. Silakan Ibu Bapak menarik nafas lebih panjang. Sesuai kesanggupannya. Tahan sejenak. Sampai benar-benar gak kuat, dibuang lagi lebih panjang. Tahan sejenak. Sampai benar-benar gak kuat, tarik lagi lebih panjang. Tahan sejenak sampai pas kuat. Sampai nggak kuat, dibuang lagi perlahan-lahan lebih panjang, perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat, lambat. Sekali lagi terakhir, tarik perlahan. Santai dan rileks, dan sekarang buang, lepas, dan tidak perlu dikontrol, dan rasakan lebih tenang dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan cara barusan memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa aku oke, dan itu pintu gerbang ke titik sentral. Tugas kita sekarang, saksikan dan tonton nafasnya, ditonton aja. Kalau si kesadarannya pindah ke kamar tertentu, balikin lagi ke nafas. Sekarang semuanya pure di kamar nafas. Kita latihan untuk nggak kemana-mana, hanya di kamar nafas. Hanya bersaksi, menikmati saat-saat ini, dan hadirkanlah perasaan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Santai dan rileks. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedalam hati, sepenuh jiwa, berterima kasihlah kepada dirinya. Bersyukur, berterima kasih. Amin, hatur nuhun. Tidak tergesa-gesa kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan syukur dan membuka mata perlahan-lahan, dan boleh saling memeluk bermaafan dengan teman sebelahnya. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.